Proses pembuatan sarat atau proses menghias kerangka sarat yang digunakan dalam upacara biasanya diawali dengan mencari hari baik atau padewasan untuk memulai pertama pengerjaan ngawit kekaryanan. Tujuannya agar pengerjaan berjalan lancar hingga mendapat hasil yang maksimal. Dikatakan dosen STAHNMP Ukuturan Singaraja, Nyoman Aryoga, hari baik dalam proses pembuatan sarat sebaiknya dilaksanakan 5 hari sebelum hari acara yatnya dilaksanakan. Maksudnya, agar kondisi sarat yang akan dipergunakan masih terlihat baik dan indah dikarenakan bahan dasar pembuatan sarat adalah adonan tepung. Proses pertama pembuatan sarat diawali oleh seorang undagi sarat dengan mengaturkan satu daksina ke taksu undagi. Selanjutnya adalah penyucian diri orang-orang yang membuat sarat. Proses ini bertujuan untuk menjaga kesucian serta fokus dari seorang pembuat sarat, sehingga proses pembuatan sarat menjadi lancar dan kesucian dari sarat tersebut terjaga hingga puncak acara. Ada 2 tahapan utama di dalam proses pembuatan sarat. Tahap pertama dilakukan pembuatan rangka atau kerangka serat. Di dalam proses ini, bahan yang digunakan adalah kayu albesia yang berukuran 3x5 dengan panjang 4 meter. Beberapa kayu albesia dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Setelah proses tersebut, kayu albesia tersebut dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga terbentuk rangka sarat yang terdiri dari 3 palih tingkatan. Yang pertama palih dasar atau bagian dari kaki dasar sarat, kedua palih pengawak sarat terdiri dari bagian pedawang serta palih gajah. Bagian ketiga adalah bagian kekayonan. Setelah ketiga bagian tersebut selesai sebagai pelengkap atau hiasan dari kerangka pengawak dan kerangka kekayonan dibuat hiasan atau ornamen-ornamennya. Tahap kedua, adonan tepung untuk pembuatan sarat terdiri dari campuran tepung beras jadi dengan tepung ketan. Komposisi campuran tepung beras dengan tepung ketan untuk adonan sarat ini adalah 5 bungkus tepung beras dengan 1 bungkus tepung ketan. Semua komposisi tepung beras serta tepung ketan tersebut dicampur menjadi satu di dalam wadah baskom besar. Setelah proses tersebut selesai, adonan tepung tersebut dituang air panas sehingga adonan menjadi setengah matang. Proses selanjutnya adalah pemberian warna pada adonan tepung. Warna yang digunakan adalah pewarna makanan. Proses penyampuran adonan dengan setiap warna tersebut biasanya disebut dengan mulet. Proses penyampuran atau mulet ini dikerjakan oleh perempuan atau ibu-ibu. Setelah proses ini selesai, selanjutnya proses menghias ornamen-ornamen dengan adonan tepung sesuai warna yang sudah ditentukan.